ada orang tua, ibu kita, bapak kita, ayah kita, mungkin kalau yang sudah menikah, ada ya ibu mertua gitu ya, juga tentu pasangan kita dan anak-anak yang kita cintai. Pertanyaannya sederhana, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk mereka? Dan kalau belum, maka apapun profesi Bapak Ibu saat ini, apapun aktivitas Bapak Ibu saat ini, menyimak dengan baik peluang yang akan dihadirkan di malam hari ini adalah sesuatu yang menurut saya bisa menjadi solusi atas kegelisahan yang bisa jadi ada ya. Karena tidak sedikit orang yang katakanlah saat ini sudah tidak lagi mau bermimpi. Kenapa tidak lagi mau bermimpi? Karena berkali-kali memiliki keinginan, memiliki harapan, tapi kandas gitu ya. Dan hati-hati kalau kemudian hal tersebut mengganggu keimanan kita, karena sesungguhnya ya apapun itu, ya apa yang sudah terjadi tentu sudah jadi takdir yang Allah sudah tetapkan. Tetapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kita tidak pernah tahu. Dan kalau kita yakin bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Adil, maka ya kalau kita ingin hidup kita berlimpah, ya tinggal minta ke apa ke Zat yang Maha Maha Kaya. Ya. Dan kalau kita merasa bahwa kok kayaknya nggak adil ya, sudah bekerja begitu keras di tempat kerja misalnya, kaki di atas, kaki ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya, banting tulang, yang salah ya, masa tulangnya dibanting-banting ya. Dan mungkin ada juga yang sudah berbisnis berulang kali, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Nah, sudah sampai di level frustasi, kayaknya mesti bagaimana lagi ya. Modal sudah tidak ada, hutang berlimpah, dan lain sebagainya. Banyak tantangan-tantangan yang kalau saja dalam hidup ini kita coba betul-betul mau renungi dan kembali kepada eh, apa untuk yang Muslim tentu kembali ke Al-Quran ya, bahwa bersama kesulitan insya Allah banyak kemudahan, dan karena katanya bersama maka berarti paket gitu ya, paket kalau ada kesulitan maka paketnya dengan kemudahan, dan kemudahannya bukan cuma satu. Jadi ini yang harusnya membuat kita bahagia, ini yang harusnya membuat kita dalam kondisi apapun ya, tidak perlu ketika terpuruk pun kita sedih yang terlalu sedih, dan juga kita harus menjaga diri ketika kita bahagia juga tidak boleh melampaui batas gitu ya, karena bisa saja roda berputar dan kita harus siap di situasi di mana kita menerima berbagai macam tantangan. Dan tantangan hidup yang paling banyak dialami oleh kita tentu adalah kondisi finansial ya. Tidak sedikit kondisi rumah tangga bisa luluh lantak, hancur berantakan karena diawali dari keuangan ya, kondisi keuangan yang tidak memadai, kondisi keuangan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk harian, mingguan, bulanan, atau bisa jadi gitu ya, sahabat-sahabat semua tentu sangat wajar kalau kita juga punya keinginan untuk tinggal di tempat yang layak, katakanlah seperti itu. Nah, tinggal saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk mencoba realistis, gitu ya, realistis dalam konteks Bapak Ibu coba cek apakah saat ini sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua punya impian-impian yang ingin diwujudkan. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dengan kendaraan yang sekarang ada, apakah itu kendaraannya di mana Bapak Ibu semua ya saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan ya, atau bekerja di sebuah instansi. Nah, kira-kira dari tempat di mana Bapak Ibu bekerja, bisakah impian-impian itu terwujud? Kalau Bapak Ibu saat ini berbisnis, coba kembali evaluasi. Apakah impian yang Bapak Ibu inginkan bisa terwujud dengan bisnis yang sedang Bapak Ibu tekuni? Nah, kalau tidak, maka realistisnya tentu harus mencari alternatif lain, gitu ya, mencari solusi-solusi lain. Dan kalau mungkin malah sebaliknya, Bapak Ibu sudah nggak lagi berani bermimpi, hati-hati gitu ya. Hidup kita ini tentu kita akan bergairah kalau kemudian kita masih punya harapan, masih punya impian, dan kita yakin bahwa impian kita insya Allah bisa terwujud gitu ya. Dan saya sangat setuju dengan founding fathers Indonesia ya, Pak Soekarno, bahwa
Kalau kita mau punya impian, bermimpilah setinggi langit supaya jatuhnya di atas bintang-bintang kan gitu ya. Tetapi kembali ketika kita bermimpi, kita harus turunkan impian kita ke dalam tataran teknis yang lebih rinci ya menjadi sebuah goals. Goals yang ya yang lebih spesifik, yang lebih terukur, yang lebih bisa tercapai gitu ya, yang realistis dan ada kerangka waktunya. Nah, pada saat kita mampu menurunkan itu, baru kemudian kita evaluasi kembali. Oh, ternyata contoh misalnya, adakah di kelas malam ini yang ingin eh, lunas semua hutangnya? Ya coba dihitung lunas hutangnya berapa. Semua hutang dihitung. Kemudian kalau hanya dari gaji dari bekerja bisa nggak lunas? Kalau nggak berarti nggak bisa. Kalau kemudian dari bisnisnya, apa yang akan dilakukan di 2023 ini terhadap bisnisnya? Apakah akan bisa menghasilkan revenue dan profit yang bisa akhirnya untuk menutupi semua hutang, atau jangan-jangan menghasilkan hutang baru, gitu ya? Oke, jadi penting untuk benar-benar mengevaluasi, dan bagi sahabat-sahabat, para ibu rumah tangga, hati-hati terlena dalam sebuah kepastian ya. Tiap bulan pasti dapat dari suami, katakanlah seperti itu. Hanya kepastian itu seringkali akhirnya absurd juga gitu ya. Karena perubahan zaman bisa jadi membuat sesuatu yang kita anggap pasti berubah seketika. Maka daripada kita satu saat menjadi korban dari perubahan yang ada, maka mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita menjadi sangat penting. Ya, kalaulah saat ini terlena dengan semua yang sudah berkecukupan dari suami ada gitu ya, ya tentu eh, melakukan sebuah antisipasi kalau terjadi hal-hal yang buruk. Bahkan sebetulnya kalau kita bicara ibu-ibu misalnya sumber penghasilannya dari suami yang bekerja. Ketika sudah dihadapkan pada sesuatu yang pasti gajian gitu ya. Nah, tapi akan berhadapan juga dengan kepastian yang lain. Apa itu? Ya pasti juga akan pensiun. Pertanyaan lanjutannya, sudah siap belum kalau ternyata harus pensiun? Itu kalau pensiun yang mungkin ya Bapak difikirkan masih jauh lah. Tapi kalau ternyata ya badai menerpa tiba-tiba perusahaan di mana tempat suami bekerja ya harus melay-off, harus mengurangi karyawan, harus mem-PHK karyawannya. Nah, ini sebuah situasi juga yang mau tidak mau harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Jadi sekali lagi mengantisipasi apapun perubahan yang ada jauh lebih baik dibandingkan akhirnya kita menjadi korban atas perubahan itu sendiri. Dan malam hari ini, sahabat-sahabat semua, saya akan menjelaskan nanti sebuah konsep bro dan sis ya. Bro dan sis yang ini akan menjadi sebuah solusi bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan penghasilan ekstra, yang ingin tetap di rumah saja tapi memiliki income yang luar biasa, karena alhamdulillah saya sudah buktikan dalam 4 bulan terakhir ya, sekarang berarti 5 bulan ya, 5 bulan dengan melakukan aktivitas 80% di rumah, itu bisa menghasilkan penghasilan yang signifikan gitu ya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Bapak Ibu yang saat ini bekerja sangat mungkin untuk juga bisa melakukan hal ini, apalagi ibu rumah tangga katakanlah seperti itu ya. Dan yang menarik adalah bagi para pebisnis, konsep yang akan dihadirkan ini juga sebuah konsep futuristik yang bisa membantu bisnisnya ke depan dalam konteks sales and marketing, performanya jauh lebih baik gitu ya. Oke, mari sama-sama sahabat-sahabat semua, sebelum saya bicara lebih lanjut akan ada video yang akan diputarkan, sebuah video naratif yang diisi oleh Pak Mardigu Wipasantyo. Beliau adalah pengusaha ya yang memiliki lebih dari 30 perusahaan di dalam dan luar negeri. Beliau juga seorang filantropi, founder dari Rumah Yatim Indonesia yang saat ini membina lebih dari 5.000 anak yatim. Pemikiran-pemikiran beliau untuk Indonesia ke depan menurut saya sebuah pemikiran yang luar biasa gitu ya. Yang kalau saja ini diterapkan, saya punya keyakinan yang kuat. Indonesia di 2045 bisa jadi negara yang makmur, bisa jadi negara adidaya, bahkan bisa jadi negara nomor 1 di dunia, insya Allah. Oke, nah yang menarik adalah melalui video narasi berikut ini akan terbuka sebuah peluang bagi kita semua, sahabat-sahabat semua,
ya untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Mari sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Sepertinya lupa, nggak ada suaranya, Coach. Semua bisa punya emas. Microgold lahir dari kebutuhan pasar yang meningkat tajam akan sebuah benda yang punya nilai investasi tinggi dan memiliki nilai lindung yang aman, yaitu emas. Emas memiliki nilai investasi. Emas memiliki nilai lindung karena harganya stabil, anti inflasi, anti penurunan nilai mata uang. Maka kebutuhan akan emas meningkat tajam dalam beberapa tahun ini. Bahkan diperkirakan akan terus naik permintaannya dalam beberapa dekade ke depan. Efek pandemi, dilanjutkan efek perang, efek energi terbarukan, efek currency, kelangkaan pangan karena cuaca panas, inflasi dunia, resesi, menurunnya daya beli merupakan bagian dari penyebab tingginya permintaan akan emas. Jadi apa itu microgold? Microgold adalah produsen dan penjual produk emas dengan ukuran mikro, 0,01 gram, 0,2 gram, 0,02 gram, 0,05 gram, 0,1 gram. Fine Gold 999 bersertifikat. Pembeli produk microgold bisa menyimpan emas berukuran kecil tersebut, ukuran mikro yang nantinya bisa ditukar setelah akumulasi senilai 5 gram. Bisa ditukar dengan emas bersertifikat Antam 5 gram. Emas ukuran mikro sebagai alat tabung punya nilai simpan yang terus akan bergerak naik harganya. Anda ingin punya simpanan emas untuk berhaji misalnya, ingin berwisata setiap 2 tahun sekali, ingin punya simpanan untuk Idul Kurban, untuk umroh, untuk kuliah, menabung untuk membeli rumah. Simpanlah dalam ukuran 0,01 gram yang Anda beli seharga 14.000 atau 0,05 gram yang Anda beli sekitar Rp63.000. Kumpulkan dan ketika sudah terkumpul sejumlah lipatan 5 gram, tukarkan dengan emas logam mulia bersertifikat Antam di Microgold. Sahabat emas, Microgold punya penawaran menarik untuk Anda menjadi mitra Microgold. Sebagai pedagang emas mikro, karena Microgold tidak menjual eceran ke publik. Microgold hanya menjual ke mitra Microgold. Apa itu mitra Microgold? Mitra Microgold adalah reseller yang akan memperoleh harga khusus jika membeli produk untuk dijual kembali ke publik. Ada 2 macam produk. Yang pertama adalah retail, di mana mitra Microgold bisa membeli satu produk saja bahkan, atau bisa menjual custom desain khusus. Untuk customize bersertifikat Microgold, minimum pembeliannya adalah 1000 piece. Akan selesai dalam waktu 14 hari setelah proof print desainnya disetujui. Manfaatkan peluang untuk memberikan hadiah dalam bentuk emas mikro customize bersertifikat. Bisa untuk kampanye legislatif, kampanye kepala daerah, bahkan kampanye calon kepala negara. Atau jadi bagian dari gift, souvenir acara kantor, kartu nama, undangan pernikahan, apapun ide kreatifnya. Dimanapun, apapun gambarnya, selama terbitan Microgold akan diterima di Microgold sebagai pertukaran dalam bentuk logam mulia 5 gram emas bersertifikat Antam. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, jadi tentu kalau kita bicara apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Mardigu ya, bahwa penting sekali bagi kita untuk terbiasa menabung emas, karena seringkali begitu banyak orang luput ya, tidak menyadari bahwa uang yang sudah dihasilkan dari kerja keras ya, dari bekerja atau dari bisnis, ketika disimpan dalam bentuk rupiah ternyata susut gitu ya, termakan inflasi. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ketika seseorang katakanlah di tahun 2005 misalnya, dia punya uang 10 juta rupiah disimpan, maka di 2023 saat ini nilainya hanya tinggal 4,2 juta rupiah. Padahal kalaulah di saat itu 10 jutanya dibelikan emas gitu ya, emas masih harganya saat itu di kisaran 350 ribuan. Sementara harga emas sekarang sudah lebih dari 1 juta rupiah per gramnya. Jadi sahabat-sahabat semua, ya, ada keinginan besar dari Pak Mardigu untuk bisa mengedukasi
masyarakat Indonesia agar gemar menabung emas agar ya itu tadi ya, kalau memiliki impian bisa jadi terwujud dibandingkan kalau menyimpannya dalam bentuk rupiah. Contoh, seseorang yang katakanlah ingin memiliki rumah misalnya. Saya mau beli rumah rumah awal, rumah perdana, harganya 200 juta, katakanlah seperti itu, dan karena tidak mau mencicil ke bank, maka yang bersangkutan nabung gitu ya. Selama 5 tahun nabung sampai akhirnya terkumpul 200 juta rupiah. Apa yang terjadi? Pada saat uangnya terkumpul 200 juta, sudah tidak lagi mampu membeli rumah karena harga rumahnya sudah naik. Padahal kalaulah saja ya, sekarang misalnya dihitung, saya mau beli rumah harga 200 juta. Nah, 200 juta itu berapa gram emas? Maka mulailah kemudian menabung emas gitu ya. Maka tentu pada saat tahun kelima, di saat gramasinya terkumpul, saya yakin bukan hanya bisa beli yang 200 juta, tapi bisa beli yang 400 juta, bahkan lebih. Ya. Jadi itulah dahsyatnya emas, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena emas ini aman, terlindungi, mudah dicairkan, ya, menguntungkan, resikonya rendah, dan harganya stabil, bahkan cenderungnya dari waktu ke waktu naik. Ya. Nah, kenapa kemudian akhirnya muncul ide microgold gitu ya? Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk membeli dan menabung emas dengan gramasi besar. Kalau Bapak Ibu tiap bulan sudah bisa beli nabung ya 1 gram, 2 gram, ya Bapak Ibu bersyukur karena mungkin masuk dalam 10% dari total penduduk Indonesia bisa melakukan itu. Tapi 90% ya itu tidak mampu kalau harus nabung emas 1 gram atau lebih. Maka harus hadir emas dengan gramasi yang kecil. Dan ketika Bosman Mardigu melihat ya di pasar ini banyak sekali emas-emas dengan gramasi kecil, tetapi sebetulnya peruntukannya jadi hanya untuk semacam merchandise saja gitu ya. Kenapa? Karena harganya terlalu mahal. Bayangkan ada emas dengan gramasi kecil dengan ukuran 0,001, harganya 7.000, 8.000 gitu ya. Ya ini kan terlalu mahal, karena kalau dibandingkan dengan harga emas sekarang yang per gramnya 1 juta, berarti 0,001 itu kan emasnya cuma 1.000 perak. Kalau dibeli dengan harga 7.000 atau 8.000, mahal sekali gitu ya. Dan kalau disimpan, katakanlah untuk instrumen investasi, 5 tahun disimpan, harganya naik 2 kali lipat aja masih belum ketutup pada dibandingkan dengan harga beli. Jadi memang banyak produsen emas ukuran kecil ini tidak menjadikan emasnya sebagai instrumen investasi, tetapi hanya sebagai ya tadi ya merchandise. Nah, hadirnya micro gold ini justru merubah hal itu semua. Untuk merchandise oke gitu ya, tetapi karena ukuran emasnya dan harganya yang terjangkau, ini menjadi sesuatu yang dimungkinkan sebagai alat tabung atau instrumen investasi ya, di mana ketika seseorang menabung emas micro gold ya harganya masuk akal ya, ukurannya ada yang 0,01, 0,02, 0,05 bisa ditukarkan. Jadi setelah masyarakat nabung emas micro gold ya setelah terkumpul 5 gram bisa ditukarkan dengan emas antam. Nah, banyak emas dengan gramasi kecil tidak bisa ditukar dengan emas antam, atau ketika mau dijual ke toko emas, ya toko emas juga bingung gitu ya. Dia beli 8.000, emasnya cuma 1.000 perak, terus mau dijual berapa? Kan nggak mungkin. Sementara micro gold, saya ambil contoh misalnya yang 0,01 gram, itu harganya kalau kita menjadi mitra cuma 11.000. 11.000 pun harga konsumen misalnya ya, itu cuma 14.000. Emasnya 10.000, wajar. Kalau 5 tahun lagi naik 2 kali lipat, sudah untung. Ya, sudah untung. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, inilah sebuah terobosan yang luar biasa yang dihadirkan Bosman Mardigu, emas dengan gramasi kecil yang memang bisa digunakan sebagai instrumen investasi atau alat tabung. Ya. Dan yang menarik, yang luar biasa adalah bukan hanya desainnya yang bagus, harganya yang murah, tapi di backup dengan support system blockchain. Sebuah support system yang akan menjaga atau menggaransi keamanan dari microgold itu sendiri. Nanti kita akan lihat sebuah video yang menggambarkan keamanan dari microgold ya. Dan yang dahsyatnya lagi, desain-desain microgold itu sangat menarik dan kita bisa memesan custom. Kalau di video tadi disebut 1.000 pieces, ya sekarang Bapak Ibu boleh memesan dengan minimal 300 pieces.
Oke, kita akan saksikan video yang memberikan gambaran tentang keamanan produk Microgold. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau memperlihatkan keamanan apa aja sih yang udah tersedia di kartu yang aku pegang ini alias Microgold. Kalian pasti udah pada tahu kan? Ya, itulah keamanan dari Microgold yang di-backup dengan support sistem blockchain, ya, di mana setiap pieces emas yang dihasilkan itu sudah menjadi sebuah sertifikat, emas fisiknya ada, sertifikatnya ada, dan untuk tahu asli atau tidak tinggal scan barcode langsung terkoneksi ke dalam blockchain gitu ya. Ini sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mengingat ya, ada seorang anak muda yang dari foto selfie-nya bisa menghasilkan miliaran rupiah karena foto selfie-nya dirubah menjadi NFT, non-fungible token ya. Jadi dengan terkoneksinya produk Microgold dengan blockchain, maka ya sangat mungkin gitu ya ini bisa menjadi sebuah NFT. Tapi oke lah, kita abaikan dulu yang katanya dengan NFT Bapak Ibu semua. Kita akan bisa menabung emas dan kita bisa ngajak teman kita, saudara kita gitu ya untuk menabung emas agar ketika mereka punya impian apakah mau tadi ya umroh, misalnya menyekolahkan anak dan lain sebagainya, jauh lebih baik menabung emas daripada ya disimpan dalam bentuk rupiah tentunya. Dan sahabat-sahabat semua, di video awal tadi sudah disebutkan bahwa kita bisa menjadi mitra Microgold. Apa keuntungan atau manfaat saat kita bermitra? Pertama adalah keuntungan penjualan retail. Ini bagi yang suka jualan silahkan ya. Jadi ada keuntungan retail, ada keuntungan custom. Contoh tadi yang 0,01 misalnya ya. Bapak Ibu sebagai mitra dapat harganya harga reseller ya, itu cuma Rp11.000. Bisa dijual dengan harga Rp14.000. Bolehkah dijual lebih? Nanti saya ajarkan. Bagaimana jual 20.000 pun laku, insya Allah. Gitu ya. Oke, yang kedua, ternyata ketika kita mengedukasi teman kita, saudara kita, dan akhirnya teman kita juga akhirnya berminat untuk jadi mitra, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi referralnya per satu BRU. BRU adalah Business Right Owner, ya, atau hak bisnis. Ya, hak bisnis Bapak Ibu sebagai mitra, itu bisa Bapak Ibu dapatkan Rp150.000. Kalau ternyata yang bersangkutan bergabung dengan 3 BRU, Bapak Ibu dapat Rp450.000. Lumayan ya. Nah, yang dahsyat adalah ketika sahabat-sahabat semua ya nanti ikut bersama-sama membangun tim, Bapak Ibu akan dapatkan grup commission bonus. Ini minimal yang dikeluarkan adalah Rp450.000 per hari dan maksimalnya Rp4,5 juta ya. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah menarik untuk bisa bekerja keras katakanlah 1 tahun ke depan dan setelah 1 tahun Bapak Ibu bisa punya income Rp4,5 juta per hari ya, atau kalau kita kali 30 hari Rp135 juta per bulan untuk 1 BRO. Jadi kalau Bapak Ibu ambil 3 BRO ya tinggal dikalikan saja. Peluang penghasilannya adalah 3 kali 135 juta per bulan atau 405 juta per bulan. Saya yakin kalau kita tekuni 1-2 tahun ya, 3 BRO itu
ya saya yakin kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga lumayan kan kalau 2 tahun kerja keras bisa dapat income ratusan juta rupiah per bulannya. Dan yang menarik lagi adalah adanya special reward wisata cruise 3 negara ya, bagi mereka yang nanti bisa membangun tim ya 50 BRO di kiri, 50 BRO kanan, Bapak Ibu bisa mendapatkan wisata cruise 3 negara. Dan manfaat lain dari kemitraan adalah Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan dan pembinaan sampai berhasil, insya Allah ya. Yang bergabung malam ini nanti bisa mendaftar untuk mengikuti coaching program yang akan diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Indonesia dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam untuk besok ya. Sehingga ketika langsung bergabung bisa langsung tahu gimana caranya menjalankan kemitraannya sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, inilah special reward yang bisa Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu bisa membangun tim 50 BO kiri, 50 BO kanan ya. 4 hari 3 malam Bapak Ibu akan menikmati perjalanan cruise bersama Bosman Mardigu, dan di kapal pesiar itu nanti akan dapat pelatihan leadership ya. Kalau seperti kita tahu ya, workshop beliau kan premium ya. Ada yang 7,5 juta, 12 juta dan lain sebagainya. Ini sudah Bapak Ibu dapat uangnya, dapat wisatanya gratis, dapat pelatihan leadership-nya juga gratis gitu ya. Insya Allah perjalanan wisata ini di tanggal 15 Mei sampai 20 Mei, dan Bapak Ibu masih punya cukup waktu untuk bisa membangun tim ya. Dan di acara besok saya akan ajarkan bagaimana dalam waktu singkat ya, alhamdulillah sekarang saya bisa dapat kayaknya bilang 6, 7, 8, 9, 10 tiket gitu ya. Jadi bisa jalan bersama keluarga. Alhamdulillah ya. Oke. Bagaimana caranya untuk bermitra? Bapak Ibu tentu ada biaya atau ada investasi yang harus dikeluarkan, ada modal yang harus dikeluarkan, tetapi tentu tidak perlu berkecil hati. Bapak Ibu semua nanti kalau katakanlah terkendala dengan permodalan, silahkan hubungi yang mengundang. Kita akan bantu nanti ke depannya untuk mencarikan solusi ya. Ada beberapa alternatif solusi kalau Bapak Ibu tidak memiliki modal. Tapi kalau sudah punya modal, saran saya bisa Bapak Ibu mendaftar malam ini ya, dan kemudian besok mengikuti langsung coaching kelasnya online, jadi bisa diikuti dari berbagai kota di seluruh Indonesia dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Oke, dan Bapak Ibu tadi berapa biaya yang dikeluarkan? 2.950.000. Bapak Ibu mendapatkan hak bisnis di mana di dalamnya include ya support system digital blockchain, digital payment system, digital personal dashboard, digital monitoring business, yang ini berlaku seumur hidup. Jadi tidak ada biaya tambahan lagi ya dari hak bisnis ini. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu juga tetap mendapatkan 2 gram emas. Bayangkan kalau anggaplah ya sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua do nothing lah ya, di emasnya sendiri akan naik harganya kan. 2 gram emas 5 tahun lagi mungkin harganya sudah di 4 juta gitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua tentu dengan adanya emas yang nanti Bapak Ibu miliki ya menjadi tidak ada resiko sebetulnya ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini dalam waktu 4 bulan, alhamdulillah sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua dengan modal yang kurang dari 3 juta rupiah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sebelah kanan atas sudah bisa dapatkan lebih dari 60 juta rupiah. Kalau bisnis dengan modal katakanlah 60 juta dapat untung 3 juta wajar gitu ya. Tapi kalau bisnisnya modalnya 3 juta tapi dapat untungnya 62 juta. Nah, ini adanya di Microgold ya. Jadi alhamdulillah 4 bulan saya bisa ada lebih dari 1.000 BRO gitu ya. Lebih dari 1.000 BRO dan 5 menjelang 6 tiket ya cruise yang bisa saya peroleh bersama keluarga nanti untuk bisa jalan-jalan. Oke. Yang menarik adalah bagi Bapak Ibu pemilik bisnis, oke, ini ada penawaran spesial buat yang bukan pebisnis juga sama tentu. Kalau mau belajar bisnis malam ini yang mendaftar ini bisa dapatkan bonus bersekolah bisnis di Sekolah Bisnis Indonesia selama 12 bulan senilai 12 juta rupiah ya. Jadi yang mendaftar Bapak Ibu semua malam ini menyelesaikan administrasinya, Bapak Ibu akan dapatkan bonus
bersekolah bisnis di Sekolah Bisnis Indonesia selama 12 bulan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di website ya, silabusnya apa saja di www.sekolahbisnisindonesia.id. Dan bagi Bapak Ibu yang malam ini mengambil 3 BRO, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus coaching bisnis senilai 50 juta rupiah. Ya, jadi ini bisnis coaching untuk bisnis Bapak Ibu ya, senilai 50 juta rupiah. Manfaatkan kesempatan yang langka, kesempatan yang mungkin ya beberapa hari lagi sudah ditutup kesempatannya, sehingga Bapak Ibu tidak bisa lagi mendapatkan bonus-bonus seperti yang malam ini ditawarkan. Ambil kesempatannya malam ini, daftar malam ini juga, dan kalau terkendala finansial, tadi saya sudah sebutkan, tinggal hubungi yang mengundang ya. Bagaimana caranya bergabung? Sederhana, hubungi yang mengundang, nanti akan dibantu secara teknis, ya, di mana Bapak Ibu akan dibimbing untuk berkunjung ke www.microgold.fund/register, ya. Dan yang tidak memiliki pemodalan tadi ya, tidak punya uang yang cukup, hubungi saja yang mengundang, nanti insya Allah akan diberikan solusi-solusi alternatif. Oke, kita akan buka sesi tanya-jawab. Saya kembalikan ke Pak Arya. Monggo Pak Arya. Ya, terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah menyimak di malam hari ini. Saya mau cek dulu yang di chat, sepertinya tidak ada Coach. Mungkin kita kasih untuk yang mau bertanya langsung. Saya buka dulu mute-nya biar Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung. Kita dibatasi ya, insya Allah sampai jam 21. Silakan buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, saya sudah buka mute-nya, boleh langsung dibuka mute-nya untuk langsung, atau langsung raise hand juga boleh. Saya cek dulu, boleh Bapak dan Ibu, siapa yang mau Iya. bertanya? Kita juga berikan kesempatan Pak ya bagi teman-teman yang sudah bergabung, Mohon yang izin merasa bertanya, Pak. mendapatkan manfaat positif ya, manfaat positif dari aspek finansial, mungkin manfaat positif dari yang lain, silakan. Ya, siap Coach. Tadi ada yang bersuara, maaf, ini dengan Pak siapa? Pak Luna. Pak Luna, boleh. Pak Luna, bila berkenan dibuka on cam-nya. Jika tidak berkenan tidak apa-apa. Ya, di off aja. Oke, siap. Silakan Pak. Ada 2 pertanyaan untuk sementara. Berarti ya poin pertanyaan saya, poin 1, apa bedanya konsep ini yang ditawarkan malam ini dengan tabungan emas? Sekarang bank-bank itu juga menawarkan konsep yang sama. Kita nabung emas di bank seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dari konsep yang ditawarkan juga ini konsepnya MLM ya, multi level marketing gitu. Mungkin itu ya pertanyaannya. Baik. Baik, dengan Pak siapa tadi? Pak dengan Arya? Pak Luna, Coach. Siapa? Dengan Pak Luna. Pak Luna. Iya. Iya, baik. Dengan Pak Luna, ketika ada pertanyaan apakah ini ada kesamaan dengan bank-bank yang menawarkan menabung emas. Nah, dalam konsep menabung emasnya tentu betul ada kesamaan ya. Tinggal pertanyaannya menabung emas dengan gramasi yang ukurannya berapa gitu ya. Kalau bank mungkin menawarkannya dengan gramasi besar yang itu tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi Microgold hadir untuk mereka yang tidak mampu untuk bisa menabung dengan gramasi besar. Kalau bisa nabung dengan gramasi besar, ya alhamdulillah, silahkan saja gitu ya. Oke, jadi pasti ada kesamaannya dalam konteks menabung emasnya. Tapi yang kedua, nah pertanyaan yang kedua adalah apakah ini multi level marketing? Saya mau coba tanya lagi ke Pak Luna. Pak Luna senang nggak multi level marketing? Gitu ya. Ya, Pak Luna senang nggak multi level marketing? Kalau jawabannya adalah tidak suka, gitu ya, maka alhamdulillah good. Kenapa? Karena dari kajian Kementerian Perdagangan, ya Microgold ini bukanlah multi level marketing. Kenapa? Karena pertama produknya bukan produk consumable, ya. Ini keputusan dari Kementerian Perdagangan. Yang kedua, coba Bapak Ibu banding ya. Saya adalah business coach, saya sudah membimbing ribuan pelaku UMKM dan membedah banyak sekali bisnis model. Oke. Nah, termasuk bisnis model multi level marketing. Jadi kalau kita bicara tentang multi level marketing, biasanya produknya produk yang gelap gitu ya. Apa maksudnya gelap? Ya, nggak ada di pasaran ya, sehingga tidak ada pesaing. Kenapa penting untuk produk yang gelap? Karena biasanya ya harga HPP-nya
ya 5%, 10%, mungkin maksimal 20%, tapi harga jualnya kan tinggi gitu ya, berarti bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat dari harga pokok produksi produk itu sendiri. Nah, kenapa kok bisa sebesar itu? Untuk dibagi-bagikan komisinya kepada para member, ya. Salahkah? Ya nggak salah juga. Kalau semuanya antarodin, semua suka sama suka, produknya bermanfaat kan alhamdulillah, ya. Jadi itulah konsep di multi level marketing. Sementara kalau kembalinya ke micro gold, bagaimana mungkin micro gold bisa dikali emasnya deh harganya kali 5, apalagi kali 10, kali 20, ya siapa yang mau beli? Karena kan emas ini harganya transparan, terang benderang gitu ya, sebuah komoditas yang semua orang tahu harganya. Oke. Jadi kalau tadi kesimpulannya, apakah ini multi level marketing? Ya bukan, ya. Oke. Nah, apa yang membedakan kalau tadi katakanlah nabung emas di bank? Ya kalau Bapak Ibu cuma sebagai konsumen di bank, ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu menjadi mitra atau duta yang mengedukasi masyarakat, Bapak Ibu bisa mendapatkan benefit dari dari kemitraannya yang tadi sudah dijelaskan ya. Tinggal pertanyaannya, mau nggak punya income katakanlah 4,5 juta per hari gitu ya. Kalau mau, nah ini bisa menjadi solusi bagi yang saat ini merasakan finansialnya kurang cukup, katakanlah seperti itu ya. Nah, yang menarik juga, jadi ketika Bapak Ibu adalah pebisnis, kalau Bapak Ibu menjadi bagian dari Micro Gold ya, menjadi mitra, punya BRO, maka suatu saat kalau produknya memang qualified, ya produknya pun bisa dimasukkan ke dalam SIS, Selling Integrated System dari PT Sakabumi, di mana kebayang kalau jaringan kita membesar gitu ya, dari ribuan menjadi puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ke depan jutaan rupiah, tentu ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para pelaku usaha. Ya, 4,5 juta itu sampai kapan dari Bu Yayu? Oke, jadi ini yang luar biasa dari Micro Gold gitu ya. Pertama tentu tidak serta-merta, tetap butuh proses, dan kalau ya saya sudah menjalankan 5 bulan ya, menurut saya ini ditekuni nggak sampai 1 tahun kita bisa punya income 135 juta per bulan atau 4,5 juta per hari ya. Kalau kita membangun timnya dengan baik, insya Allah sustainable ya. Sustainable artinya kalau kita punya BRO-nya 1 ya kita bisa dapat 135 juta, 135 juta, 135 juta, dan karena produknya emas maka pasarnya begitu besar. Pasarnya bahkan bukan hanya di Indonesia. Ya, ke depan Micro Gold ini akan tentu ke mancanegara, ada lebih dari 200 negara di dunia. Oke. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau nanti Bapak Ibu ikut menjadi bagian, pasarnya besar sekali. Bahkan mimpi dari Pak Mardigu ya, beliau sangat ingin beat dollar gitu ya. Bagaimana nih kedikdayaan dolar di dunia perdagangan internasional itu bisa dikalahkan, dan satu-satunya yang bisa mengalahkan dolar Amerika adalah emas ya. Maka dengan hadirnya Micro Gold di mana kita akan sama-sama gencar melakukan sosialisasi, melakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia awalnya, ke depan masyarakat dunia, ketika semua orang bahkan nanti ya masing-masing bisa punya emas ya 1 kilogram, wah itu dahsyat ya. Bahkan satu saat perdagangan dunia itu akan betul-betul ya berubah, game changingnya menjadi emas ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Arya, barangkali ada pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ya, terima kasih Pak Luna atas pertanyaannya, dan terima kasih juga Coach Hidayat yang sudah menjawab. Selanjutnya, ini ada yang raise hand nih. Kayaknya yang Ibu raise hand ini Bu Nadrayeti. Silakan Bu Nadrayeti dibuka mute-nya. Bila berkenan dibuka videonya. Ya, terima kasih Coach dan moderator. Izin saya tidak pakai kamera karena memang sinyal lagi kurang bagus ya. Kalau saya pakai kamera malah Siap. meliut. Mental. Ya, nggak apa-apa Bunda. Boleh, silakan dilanjutkan Bu. Ya, baik. Terima kasih ini Coach. Ini sesuatu yang menjanjikan kalau
dari penjelasan yang Coach sampaikan gitu ya. Hanya gini, beberapa penawaran bisnis itu selalu yang indah-indah gitu ya Coach, itu pastinya. Kita selalu berharap semuanya menuju maksimal gitu. Tapi Ya. boleh nggak Coach kita diberi juga mitigasi bahwa kemungkinan-kemungkinan gagal atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan harapan gitulah Coach. Jadi Siap, sehingga siap. kita mengikuti itu memang sudah kita sadari bahwa tetap ada resiko-resiko yang harus ditanggung oleh peserta gitu. Itu pertama. Lalu yang kedua, tadi Coach menyampaikan dari sisi modal, apabila kita belum ada modal, lalu kita tinggal menyampaikan kepada pengundang. Nah, apabila seperti itu sistemnya seperti apa gitu loh, Coach? Ya. Pertanggungannya gitulah, lebih kurang ya mungkin gitu. Itu aja sih, Coach. Terima kasih. Baik, Ibu Nadrayeti. Ibu golongan darahnya apa ya, Bu ya? Boleh tahu, Bu? Golongan darah saya A, Pak Coach. Oh, pantas. Ya, No jadi wonder. Baru saya mau bilang, Ibu kayaknya ya, A gitu ya. Karena A itu punya kecenderungan hati-hati yang tinggi gitu ya. Kemudian ya tadi ya, perlu data, perlu hal-hal yang membuat Ibu lebih yakin dan ini bagus adanya ya. Dan memang harus seperti itu. Karena siapa sih yang kalau jualan kecap, pasti kan kecapnya nomor 1 di dunia gitu ya. Nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di dunia, itu kecap gitu ya. Oke, dan penting untuk selain bicara kondisi terbaik, bicara juga kondisi terburuk. Nah ini yang saya angkat topi dengan konsep yang dibuat oleh Bosman Mardigu ya. Jadi Bapak Ibu memiliki sebuah hak bisnis seumur hidup yang dibeli dengan harga Rp2.950.000. Tetapi di saat yang bersamaan, Bapak Ibu diberikan emas 2 gram. Ya, yang kalau disimpan saja resikonya nih, simpan aja Bu 5 tahun gitu ya. Maka nilai emas yang 2 gram tadi yang saat ini Rp1.000.000, kalau 5 tahun naik 2 kali lipat, padahal ada prediksi ya di tahun 2023 ini emas yang sekarang ini 1 juta lebih itu akan bergerak naik sampai ke 1,6 juta. Bahkan ada yang memprediksi juga bisa tembus angka 2 juta rupiah. Artinya apa? Dari backup emasnya saja, kalau nggak diapa-apain, emasnya sudah untung. Yang kedua, begitu Ibu bergabung, nah karena bekerja sama dengan Sekolah Bisnis Indonesia, Ibu dapat belajar bisnis selama 12 bulan, yang kalau bayar 12 juta rupiah. Berarti apa? Cuma bayar Rp2.950.000, dapat sekolah ya. Kalau nggak percaya tinggal 6 bulan lagi aja Bapak Ibu coba daftar ya. Bayar sekolahnya aja Rp12 juta gitu ya. Bayarnya Rp12 juta. Jadi sudah untung belum? Ya untung banget gitu ya. Nah, jadi kalau begitu pokoknya apa? Itu bisa kemudian tetap kembali modal ya, bahkan untung. Kalau menghargai keilmuan bisnis, saya punya putri sulung saya sekolahkan di sekolah bisnis, harga ya itu biaya masuknya 5 juta rupiah. Kemudian per 11 juta rupiah gitu ya. Ini ikut sekolah, coba dicek di www.sekolahbisnisindonesia.id. Bapak Ibu cuma masuk malam ini langsung dapat bisa ikut pembelajarannya. Bingung. Tiap hari belajar, tiap hari belajar. Nah, kalau masih usia sekolah tiap hari belajar biasa mungkin ya. Nah, kita pengen Bapak Ibu belajarnya juga menikmati ya, kemudian bisa diaplikasikan dalam keseharian. Seperti itu. Ya, jadi resiko terburuk ya itu. Kalau resiko terbaik ya udah nggak usah ditanya ya. Saya alhamdulillah kan dengan modal nggak sampai 3 juta dan bisa dapat lebih dari 60 juta dalam 5 bulan, sudah dapat 6 tiket
wisata gitu ya, untuk perjalanan cruise 3 negara. Jadi sudah untung ya sudah untung. Oke. Sangat untung banget bahkan, bukan cuma untung. Nah, pertanyaan lanjutan tadi, ini juga ada di chat sama ya. Bagaimana skema bagi hasil? Gini, di luar sana banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Di bank itu dalam bentuk misalnya deposito. Ya. Mereka dapat berapa dari depositonya? 5-6%. Kita ambil yang besar deh, 6%. Jadi kalau orang simpan 100 juta, dia dapat 6% per tahun, dia dapat 6 juta. 6 juta dibagi 12, berarti cuma dapat 500.000 per bulan. Belum lagi kalau kemudian, wah coach itu kan riba, ya udah nggak ambil kesimpulan sendiri ya. Bayangkan kalau kemudian di micro gold itu bukan 100 juta deh, 10 jutanya aja. Oke, ambil 3 BRU. Ambil 3 BRU, kemudian skema kerjasama bisa macam-macam. Ada yang mau diwakafkan misalnya boleh. Atau bagi hasil 70-30. 70 buat yang menjalankan, 30 buat investor. Kebayang nggak kalau satu BRO setelah 1 tahun berjalan bisa 135 juta. Kita anggap 100 juta. Bagi hasil 70 bagian dan 30 bagian. Berarti investor bisa dapat 30 juta per bulan. Saya yakin kalau investor menyimak ini gitu ya, siapa sih yang nggak tertarik? Backupnya emasnya kasih semua ke investor. Ya, emasnya kasih tuh. Kalau diambil 3 BRO dapat 6 gram, simpan, kasih semua. Ya, cuma hak bisnisnya nanti yang menjalankan adalah mitra yang tidak punya modal. Itu adalah salah satu cara yang bisa diambil. Ya, cara yang lain tapi enggak lah ya, nanti ada perdebatan ribawinya. Jadi saya juga tidak recommended gitu ya. Karena sebetulnya microgold bisa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sering berbelanja di Tokopedia atau Shopee gitu ya, itu bisa nyicil, bisa bayarnya nyicil. Tapi nanti memunculkan perdebatan ini riba enggak dan lain sebagainya. Better menurut saya mending cari yang kerjasama ya. Oke, seperti itu mudah-mudahan terjawab ya. Saya kembalikan ke Pak Arya, silakan. Ya, sekarang sudah jam 20.45, masih panjang, ada 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Boleh yang nanti juga bertanya langsung, kita masih ada kesempatan. Tadi yang Bu Yayuk sudah dijawab belum, Coach? Kalau ambil 3 BR itu dapat pelatihan senilai 50 juta itu maksudnya seperti apa ya? Bukan pelatihan ya, itu coaching. 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 Kalau Bu Yayu harus paham dulu tentang coaching, bisnis coaching. Bu Yayu punya bisnis atau tidak, bisnisnya nanti di coaching, dibimbing ya, agar bisnisnya bisa lebih berkembang. Ya. Dan kalau bicara pelatihannya di Sekolah Bisnis Indonesia sudah ada gitu ya. Ilmu-ilmu bisnis sudah ada, tinggal nanti kan dibedah, kemudian persoalan terbesar di bisnisnya apa. Tentu saya tidak bisa membimbing terlalu banyak gitu ya. Saya akan batasi 100 orang yang betul-betul sudah punya usaha yang akan betul-betul dibimbing. Ya, seperti itu Bu Yayu ya. Bu Yayu punya konveksi, ya nanti tinggal dibedah Bu. Persoalan terbesar Bu Yayu apa? Apakah di revenue, ya di pasar, atau Ibu kesulitan dalam mencari karyawan yang baik. Kan setiap bisnis beda-beda gitu ya. Di situ yang nanti kita bedah ya, kita bedah. Bahkan nih, ini bonus lah ya, anggapnya bonus saja. Suara saya makin merdu nih. Tadi kan saya sudah cerita tentang sistem selling integrated system. Nah, saya mau Bapak Ibu yang bergabung ke Microgold, yang ambil 3 BRO dan punya bisnis, tentu punya produk gitu ya. Nah, kalau punya produk, saya sangat ingin produk Ibu, Bapak Ibu tuh kalau ya bisa memenuhi kualifikasi agar bisa dipasarkan melalui SIS, Selling Integrated System. Kebayang nggak kalau ini sudah sangat besar ke depannya? Uang saat ini belum grand launching gitu ya. Begitu besar, waduh Bapak Ibu, dahsyat deh, selesai. Nggak lagi mikirin pemasaran gitu ya, tinggal fokus di produksi. Tentu produknya harus memenuhi kualifikasi. Nah, tugas saya membimbing agar produk Bapak Ibu memenuhi hal tersebut. Semoga terjawab ya Bu Yayu ya. Saya kembalikan ke Pak Arya, itu ada Pak Ades barangkali mau memberikan
memberikan Testimoni. insight yang Ya, insight. Ya, berbeda. Bangga. baik. Baik, terima kasih Coach. Terima kasih buat Bu Yayuk juga tadi sudah bertanya dan ada Bu Nadra Yati. Silakan Pak Ades, boleh dibuka mute-nya. Bila berkenan juga silakan buka videonya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, terima kasih Waalaikumsalam. waktunya Kang Arya. Mohon maaf nih, saya masih dalam perjalanan di mobil, jadi gelap nih kalau pakai video. Oke. Ya, Coach, hanya ingin sharing aja tadi terkait dengan pertanyaan apa risiko terburuk kita ada di microgold gitu kan. Resikonya yang pertama itu adalah kemakmuran kita terjaga, Coach. Resikonya kemakmuran kita terjaga. Resiko terbaiknya kita bisa increasing aset kita gitu Coach, gitu kan, karena di sini ada peluang bisnisnya. Jadi saya ingin sharing tahun 2008 yang lalu itu saya jadi ikut agen juga mirip seperti ini, agen emas, tapi membutuhkan modal yang sangat besar Coach, gitu kan. Itu untuk menjadi agen itu kita butuh dana, kira-kira waktu itu kita butuh 100 keping gitu ya kan, untuk menjadi agen, dan satu kepingnya itu kira-kira nilainya 1 juta saat itu. Harga satu kepingnya itu 4,25 gram. Artinya untuk itu bisa menjadi agen dan nanti agen itu mendapatkan keuntungan 2% dari nilai harga jualnya ke konsumen gitu kan. Bayangin Coach, di tahun 2008 kita untuk jadi agen butuh dana, kalau tadi 1 juta dikali 100 juta, tapi margin kita hanya dapat 2%. Nah, di microgold gitu kan, Bapak Ibu sekalian boleh cari gitu ya kan, harga modal yang lebih murah dari microgold nggak nyampe 3 juta gitu kan. Tapi potensi income-nya dan harga jual itu saya hitung kalau kita kulakannya 11.000, kita jual 14.000, itu ada 3.000, itu lebih dari 25% Coach. Kebayang ya gitu kan. Yang pertama itu harganya terjangkau gitu kan. 14.000 gitu ya kan, modalnya juga terjangkau 11.000, marginnya tebel gitu kan, profit tebel gitu, bisa sampai 20%. Tadi pengalaman saya pribadi gitu kan, modalnya 100 juta gitu kan, marginnya hanya 2% gitu kan. Makanya saya bilang ini resiko terburuknya kemakmuran kita terjaga gitu Coach gitu kan. Didiamin aja itu dapat Mas. Apalagi nanti kita bicara tentang BRO gitu kan, peluang bisnis yang mana terus terang alhamdulillah Coach, berkat bimbingan Coach Hidayat sekarang BRO saya tadi saya hitung-hitung udah ada 933 Coach, luar biasa gitu. Masya Allah, ini sangat di luar prediksi saya Coach gitu kan. Hanya dalam waktu hitungan kemarin sama Coach Hidayat, istilahnya saya dipecat gitu kan. Tiba-tiba alhamdulillah sekarang udah mulai bergerak semua gitu kan. Saya kaget tadi barusan saya hitung tuh BRO saya di bawah udah ada 930, luar biasa gitu kan. Ini pencapaian yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya Coach itu kan. Artinya bahwa menjalankan bisnis ini mudah, DRS bisa di rumah saja gitu kan. Tapi kalau ingin bagi teman-teman yang suka kongko-kongko, silaturahim, nah ini akan lebih dahsyat lagi gitu kan. Ketika silaturahim kita berbicara tentang kemakmuran yang sama-sama bisa kita rasakan gitu loh. Dan ini alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan. Saya alhamdulillah bentar lagi mudah-mudahan dapat 2 tiket nih Coach, tinggal dikit lagi gitu kan. Nah, di kaki yang sebelah kiri saya, ini yang sebelah kanannya lagi ngejar juga nih, mudah-mudahan target 4 tiket, mudah-mudahan di bulan April nanti bisa tercapai insya Allah. Dan ini di antara pencapaian usaha saya gitu kan, ini yang paling akselerasi yang paling luar biasa gitu kan, dengan modal 3 juta gitu kan, tapi return of investment-nya itu dalam waktu hitungan bulan itu berkali-kali lipat gitu kan. Kemarin saya hitung hasil dari ya referral kemudian bonus-bonusnya itu udah 10 kali lipat lebih dari modal yang dikeluarkan Coach gitu kan. Jadi artinya Bapak Ibu yang pengusaha gitu kan, di sini luar biasa gitu kan, dengan kan prinsipnya gitu, dengan modal sekecil-kecilnya kita dapat untung yang sebesar-besarnya. Dan itu hanya kejadian di microgold nih selama saya punya usaha gitu kan. Ini yang akselerasi return of investment yang terbesar itu yang saya rasakan ini gitu kan. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua, Coach, ini mungkin akan menjadi menarik juga. Kebetulan saya kenal ada beberapa teman yang filantropi gitu yang seperti Bosman gitu, punya rumah yatim. Kalau ini kan punya beberapa lembaga wakaf dan ternyata ini bisa jadi wakaf yang produktif gitu Coach gitu kan. Artinya
selama ini lembaga-lembaga itu kan dalam tanda petik mereka meminta donasi lah gitu kan kepada donatur-donatur gitu. Nah, microgold ini akan menjadi sesuatu yang akan saling menguntungkan gitu kan. Artinya lembaga filantropi nggak hanya tangan di bawah, tapi dia bisa setara gitu kan, melakukan tadi harga kan kita 11.000 gitu kan, bisa kita jual harga 14.000. Ketika ada selisih yang cukup signifikan, nah ini kan bisa jadi sesuatu yang baik nih buat lembaga-lembaga filantropi gitu kan. Sementara kita para donatur gitu kan mendapatkan barang berupa emas yang kita simpan aja itu akan naik harganya. Sementara nanti lembaga-lembaga tersebut bukan hanya minta, tapi juga mereka mendapatkan sesuatu dengan jerih payah gitu, ada transaksi jual beli gitu kan di lembaga tersebut gitu kan. Mereka jadi nggak hanya meminta tapi melakukan sesuatu, memberikan microgold ini, dan kan microgold kan bisa didesain sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Jadi artinya mereka bisa mengeluarkan seri-seri tertentu, kemudian pada para donaturnya diberikan microgold gitu ya kan. Kemudian mereka bisa mendapatkan sesuatu juga dari para donatur tersebut. Jadi take and give-nya akan jadi lebih cantik gitu coach gitu kan. Dan ini alhamdulillah beberapa teman di lembaga-lembaga filantropi sudah mulai melirik ini gitu kan. Dan ini akan menjadi market yang akan sangat luar biasa gitu ya kan. Artinya microgold ini bisa meleverage apapun gitu coach gitu kan. Kayak kemarin ada teman yang saya cerita gitu kan, beliau CEO suatu lembaga keuangan yang cukup besar gitu kan. Mereka ingin, wah ini bagus sekali nih buat kartu nama gitu ya kan, ada emasnya untuk klien-klien terbesar mereka, klien-klien yang cukup bonafit buat mereka gitu kan. Nah, artinya bahwa ini luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan kesaksian testimoni Bapak Ibu yang belum bergabung gitu, jangan sampai ketinggalan di kereta gitu kan, jangan sampai terlambat gitu kan, terlambat sedikit aja ketinggalan sama yang lain gitu kan. Ini ada pengalaman coach, ingat waktu awal-awal saya ikut Zoom meeting waktu saya perjalanan ke Tembilan, ingat coach gitu kan. Saya bertiga waktu itu sama Pak Alpan, sama satu lagi teman gitu kan. Pak Alpan yang ambil take action langsung gabung di bawah saya gitu kan. Itu BRO-nya udah ya menyamai lah gitu kan. Sementara teman yang kemarin bareng bertiga baru masuk ya ketinggalan kereta gitu kan. Jadi ya teman-teman yang belum bergabung malam ini silakan menghubungi pengundangnya, jangan sampai ketinggalan gitu kan. Karena ini akan menjadi arus besar yang akan membuat kita makmur bersama, insya Allah gitu coach. Mungkin itu aja dari saya coach buat sebagai tambahan malam ini. Oke, ya terima kasih Pak Ades ya via Manila ini supaya dalam perjalanan tapi mau berbagi kepada kita. Beliau adalah pengusaha muda ya, salah satu bisnisnya ekspor impor, kemudian juga sedang di bisnis ekstraksi pala, kemudian gaharu gitu ya. Jadi kebayang Bapak Ibu kalau bisnis yang seperti yang baru saja saya sampaikan, modalnya miliaran, hasilnya ya ongoing proses gitu ya. Tapi microgold ini modalnya kan sangat terjangkau, bahkan dengan yang tadi ya Pak Ades juga sudah sampaikan, saya juga sudah sampaikan, yang dikhawatirkan oleh saya justru bukan nggak ada yang mau jadi pemodal gitu. Banyak banget nanti pemodal yang berbondong-bondong, mau dong saya invest di sini asal ada yang jalanin gitu ya, nggak apa-apa bagi hasil buat saya 30 bagian, dan ini akan banyak. Karena kebayang 30 bagiannya kalau anggap 100 juta tadi ya 30 juta gitu ya. 30 juta halal berkah toyib gitu ya, karena sudah berdasarkan akad yang kalau bicara syar'inya ya kan udah bicara akad syar'i dan siap dengan kondisi terburuk, ya emasnya aja disimpan, kemakmurannya terjaga, semua emasnya diambil investor, it's okay gitu ya. Tinggal business right owner-nya dijalankan oleh mereka yang mau menjalankan. Baik, sudah 20.57. Ya, barangkali ada satu orang lagi yang mau memberikan atau mau sharing tentang apa yang dialami. Yang jelas Pak Ades tadi ya, kumpul udah 900 BRO-nya. Oh, it's amazing ya. Saya nggak berani nih dari berapa BRO yang saya gitu ya, saya udah berapa gitu ya. Tapi yang jelas dari satu BRO saya sudah 1.100 gitu ya, lumayan lah. Satu BRO saya 1.100, dan kecepatan bergabung menjadi sangat penting ya. Kecepatan bergabung itu sangat menentukan buat Bapak Ibu yang malam ini dapat informasi betapa ruginya kalau nanti baru take action 6 bulan lagi. Wah, nyesel. Di saat itu bisa jadi sudah nggak ada bisnis sekolah bisnis Indonesia lagi, karena kalau mau masuk sekolah bisnis Indonesia sudah harus berbayar ya. Enggak Pak Arya, barangkali ada yang mau disampaikan.
saya bertanya lagi, silakan. Iya, ini kayaknya ada yang buka 2 mute nih, Coach. Ada Bu Nancy sama Bu Neneng Hendrawati. Ini mau bertanya atau bagaimana ini? Silakan, Bu Nancy dulu. Halo, Bu Nancy, monitor. Kayaknya sepertinya sinyal ini. Atau Bu Neneng Hendrawati, silakan. Masih ada sisa 2 menit. Sudah mengerti. Oke, mantap. Jadi gak jadi nanyanya deh. Jadi silakan sekali lagi, silakan yang terpenting itu hubungi yang mengundang, karena orang yang mengundang ini adalah orang yang sayang sama Bapak Ibu gitu kan, untuk hadir di malam ini tentunya. Mungkin Coach ada closing statement 1 menit, Coach. Jadi ada mungkin Ya, baik. ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, jadilah orang yang beruntung. Saya bersyukur ya, saya adalah orang yang bejo, orang yang beruntung, di mana di saat kesempatan itu hadir 4 bulan yang lalu ya, 5 bulan lah tepatnya ya. Saya tanpa berpikir panjang karena saya sudah mempersiapkan diri dari tahun 2012 ya, untuk mengkaji berbagai macam bisnis model, kemudian ya pembelajaran yang saya dapatkan dari membimbing ribuan banyak pelaku UMKM. Saya bilang inilah solusi yang dihadirkan oleh Bosman Mardigu, sebuah solusi yang breakthrough yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, ya, para pelaku UMKM. Kemudian sistem yang dikembangkan justru dahsyatnya bukan hanya akan membantu pelaku UMKM, mereka-mereka yang belum punya usaha, ya, ini adalah cara paling mudah untuk mempersiapkan diri ke depannya jadi pengusaha. Karena pada saat menjalankan ini ditambah lagi ada Sekolah Bisnis Indonesia, Bapak Ibu akan mendapatkan keilmuan yang cukup dalam bidang bisnis ya, ditambah lagi dalam perjalanan nanti bisa mendapatkan mentor-mentor yang bisa membimbing bisnis Bapak Ibu semua, plus tentunya ketika 1 tahun menjalankan bisnis ini Bapak Ibu bisa mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Dan yang mau serius di sini tentu penghasilan 4,5 juta rupiah per hari untuk 1 BRO itu sebuah penghasilan yang bukan utopia gitu ya, bukan ilusi, tetapi saya sudah rasakan ya bahwa pencapaian 4,5 juta per hari itu tinggal menunggu waktu saja. 5 bulan berjalan, saya harusnya sebetulnya pencapaiannya jauh lebih minim dari itu, tapi ternyata saya bisa berkali-kali lipat. Artinya apa? Artinya semua proyeksi yang sudah dibuat oleh Bosman Mardigu adalah sebuah proyeksi yang sangat masuk akal dan bisa dikerjakan oleh siapapun. Untuk itu, jangan sampai sahabat-sahabat semua mengabaikan apa yang baru saja diterima informasinya malam ini, karena bisa jadi ini adalah doa, jawaban atas doa Bapak Ibu selama ini. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Coach Hidayat. Boleh applause meriah dipakai online saja di Raisen. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih buat Coach Hidayat dan semoga cepat sembuh biarpun kondisinya tidak sehat. Semoga diberikan kesehatan, sehat selalu buat Coach Hidayat, dan alhamdulillah beliau masih bisa membersamai kita untuk memberikan sharing buat Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi buat Bapak Ibu, jangan hanya knowing, kata Pak Jaswa, jangan hanya knowing, mari kita action langsung. Action langsung secepatnya. Sama-sama, dan untuk percepatan khususnya member. Oh iya, untuk Pak Ade. Pak Arya. Oh, silakan. Untuk Pak Ade yang sedang di rumah sakit, mudah-mudahan persalinan istrinya lancar. Amin. Ya, anaknya lahir dengan selamat, ibunya juga demikian. Kita doakan juga mau titip nama Aurum. Oke, itu saja. Semoga sehat. Terima kasih banyak, Coach. Amin. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih buat Kang Ade, semoga lancar ya. Terima kasih. Sekali lagi buat khususnya member yang sudah memutuskan bergabung, dan juga untuk Bapak dan Ibu, kita ada kelas percepatan buat besok dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu untuk orang-orang yang siap dengan hanya diam di rumah saja bisa tembus seperti Coach Hidayat yang lakukan sekarang, bisa tembus jadi 1000 BRO. Jadi wajib khususnya untuk para member yang belum daftar, segera daftar di coaching kelas online. Silakan hubungi yang mengundang Bapak dan Ibu. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Izin.